Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randy Hidayat dengan NIM 22105142100016 dari Program Studi Agribisnis Angkatan 2022 Fakultas Pertanian Universitas Lambung Mangkurat. Baik, di video kali ini saya akan melakukan penyuluhan dan memberikan informasi tentang bagaimana proses penanaman budidaya tanaman kembang kol dan penggunaan plastik mulsa untuk pengendalian gulma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak. Iya. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Baik Bapak, sebelumnya perkenalkan, nama saya Randy Hidayat dengan NIM 221051421016 dari Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Angkatan 2022 Universitas Lambung Mangkurat. Baik, dalam kesempatan kali ini saya ingin melakukan penyuluhan sosialisasi dan memberikan informasi kepada bapak-bapak sekalian mengenai budidaya tanaman kembang kol dan penggunaan plastik mulsa untuk penanggulangan penyakit gulma. Baik, sebelumnya saya akan menjelaskan sebelumnya apa itu kembang kol. Jadi, kembang kol atau bunga kol merupakan tumbuhan yang termasuk ke dalam kelompok botrytis dari jenis Brassica olearacea. Selain itu, tumbuhan ini sebagai sayuran juga lazim dikenal sebagai kubis bunga, yang merupakan terjemahan harfiah dari bahasa Belanda, yaitu bloemkool. Kata bloemkool juga dikenal secara lazim. Kemudian, bagaimana sih cara budidaya tanaman kol dan penggunaan plastik mulsa sebagai pengendalian hama? Yang pertama itu membuat bendungan dan dengan lebar 1 meter, bendungan di 30 meter dan panjang sesuai tanah. Yang kedua, campur tanah dengan kedalaman 30-40 cm. Kemudian pemupukan organik dan non-organik, dan pemberian pupuk kandang diberikan sebelum mulsa dipasang dan ditaruh di tanah. Kemudian jenis pupuk yang digunakan untuk pemupukan dasar dapat berupa pupuk organik seperti kompos dan juga pupuk kimia seperti TSP, KCL, dan ZA. Pupuk tersebut diberikan dengan cara ditabur secara merata di atas bendungan. Pemberian pupuk kimia perbandingan percampuran 2:2:1. Bersamaan dengan pemberian pupuk organik. Selain itu, biarkan selama 2-3 minggu untuk melakukan pemupukannya. Baiklah, itu tadi beberapa cara untuk proses budidaya tanaman kembang kol dan penggunaan plastik mulsa sebagai pengendali gulma. Selanjutnya tadi adalah sedikit penjelasan mengenai budidaya tanaman kembang kol dan penggunaan plastik mulsa sebagai pengendali gulma. Kemudian mungkin ada pertanyaan dari Bapak kalian. Ya, silakan. Gimana cara menanam kembang kol yang baik dan benar? Baik, saya akan menjelaskan bagaimana cara menanam kembang kol yang baik dan benar. Sebelumnya, pembibitan yang dilakukan selama 24 hari setelah penyemaian, yang setelah tumbuh besar kemudian akan ditanam. Penanamannya sendiri yang bisa dilihat setelah pelubangan plastik mulsa, kita bisa lubangi tanahnya ini, kemudian kita masukkan bibitnya, dan kita masukkan tanah atau abu sebagai media penutupnya. Setelah penanaman beberapa hari bisa kita siram dan dicampur dengan pupuk kocor. Ya. Terima kasih. Pertanyaan, Bagaimana cara agar kembang kol tidak mudah terserang penyakit? baik, pertanyaannya, bagaimana cara agar kembang kol tidak mudah terjangkit penyakit? Baik, supaya kembang kol tidak mudah terjangkit penyakit, kita bisa melakukan pemupukan atau penyemprotan pada kembang kol secara rutin, misalnya 2 minggu sekali, atau bahkan jika penyakitnya memang terbilang sangat parah bisa 1 minggu sekali. Untuk pemupukannya sendiri bisa dilakukan dengan kocor, yaitu dengan mencampurkan pupuk organik dan pupuk kimia, kemudian disemprotkan kepada tanamannya. Saya mau bertanya, Dek. Silakan, Dek. Apa kelebihan plastik mulsa?
Baik, di sini saya akan menjelaskan keunggulan dan kelebihan dari penggunaan plastik mulsa sendiri. Baik, penggunaan plastik mulsa ini memiliki kelebihan dan keunggulannya tersendiri. Selain biayanya tidak terlalu mahal dan juga menghemat biaya. Kenapa saya bilang menghemat biaya? Karena jika kita menggunakan media langsung tanpa menggunakan mulsa akan banyak menggunakan biaya. Misalnya kita setiap minggu itu pasti jika tidak menggunakan plastik mulsa akan selalu membuangi gulma atau rumputnya, dan itu banyak membuang waktu dan tenaga. Selain membuang waktu dan tenaga, penggunaan plastik mulsa ini sendiri efeknya pada tanamannya pun sangat baik, karena plastik mulsa ini dapat menyerap sinar matahari dengan baik. Baik, terima kasih Bapak-bapak atas perhatiannya. Itu saja penyuluhan dan informasi yang saya bisa dapat sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.